teman-teman, anak-anak muda, mari kita panggil Dia, Engkau kudus Tuhan. We cry holy, holy, holy. Yes Lord. We cry. Biar kekudusan-Mu melanda setiap kami sore hari ini Tuhan. Biar kekudusan-Mu meliputi tempat ini Tuhan. Setiap hati sore hari ini. Bapa, kami mengagumi Engkau. Kami menghormati Engkau Tuhan. Dan kami mencintai Engkau. Biar ibadah kami sore hari ini Tuhan, sekali lagi jadi ungkapan cinta kami kepadamu. Biar bukan hanya kata-kata dan lirik lagu yang keluar dari mulut kami, tapi biar sekali lagi itu jadi ungkapan cinta kami kepadamu Tuhan. Kami datang dengan semua ketidaklayakan kami. Kami datang mungkin dengan semua kebekuan di hati kami. Kami datang dengan semua masalah yang sedang kami hadapi. Kami datang mungkin dengan semua sakit penyakit yang sedang kami gumuli. Kami datang dengan semua kehancuran di hati kami. Kami datang dengan luka. Kami datang dengan ketidaksiapan kami. Mungkin kami datang dengan kebosanan kami Tuhan, dengan kejenuhan kami. Tapi biar kekudusan-Mu itu Tuhan sore hari ini yang sekali lagi melanda hati kami. Amin. Sampai kami tidak bisa lagi menampungnya Tuhan. Cinta-Mu itu yang sekali lagi menyentuh kebekuan hati kami. Yang sekali lagi Tuhan mengisi semua kekosongan. Menjadi solusi buat setiap masalah di dalam hidup kami. Menjadi penghiburan untuk jiwa kami. Tuhan, sore hari ini kami gak mau dengar firman dari manusia. Kami mau buka telinga kami selebar-lebarnya. Kami mau buka hati kami seluas-luasnya. Untuk Roh Kudus yang lembut itu berbicara kepada setiap kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Dan kami anak-anak-Mu di tempat ini, kami shine, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom teman-teman Shine. Masih sepi nih, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yakin. Puji Tuhan, selamat datang kembali di hari Minggu yang luar biasa. Kita mau sama-sama belajar sesuatu hari ini yang mungkin kita udah sering dengar. Tadi juga WL-nya sempat mention ya, Tuhan kami adalah garam dan terang dunia. Waktu bulan yang lalu, Ko Edwin hubungin aku buat sharing hari ini. Aku lihat tema bulan ini lock in ya. Aku dengerin juga khotbahnya Ci Angel dan Ko Edwin minggu-minggu yang lalu. Setelah aku mempersiapkan ini, jadi ini satu pesan Tuhan yang sedang aku juga pelajari dan gumuli teman-teman. Jadi aku berharap kita sama-sama bisa belajar banyak hal hari ini dari Tuhan, bukan dari aku. Aku sebenarnya hari ini pengen datang sama adikku, cuman dia lagi sakit, jadi dia gak bisa datang hari ini. Topik ini yang sedang kita sering sharingin berdua. Sekarang aku tinggal sama adikku karena dia juga udah kerja dan dia kerja di Batam. Jadi ini topik yang sedang kita sering bicarakan bareng-bareng. Beberapa 2 minggu atau 3 minggu yang lalu di Grab. Aku lupa lagi buka apa, tapi aku tanya sama dia. Namanya Karen. Yen, lu inget gak cerita tentang Tuhan Yesus membalikan meja di bait Allah, kan? Karena di sana banyak orang berjualan. Waktu dia disalibkan, dia itu dibilang kalau dia itu nggak berdosa, ya kan? Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Tapi dia waktu di bait Allah itu dia marah. Jadi menurut lu dia berdosa nggak? Kita ngobrol
Terus dia bilang, gak tau lah gue pusing katanya gitu. Terus loh jangan pusing, ini kita harus diskusiin gitu. Jadi kita ngobrol segala macam, terus kita sharing lah tentang, sekarang lebih relate ya karena aku bisa sharing sama dia tentang kerjaan gitu. Dan waktu aku berdoa, seperti biasa judulnya berubah berulang kali sampai akhirnya Tuhan taruh ini di hatiku. Gak nyambung sebenarnya secara bahasa ya. Maksudnya genuine ini biasanya berhubungan sama hati. Kan salty ini biasanya rasa makanan. Tapi hari ini aku mau bagiin tentang genuinely salty. Genuine itu kan artinya benar-benar, sungguh-sungguh dengan tulus. Salty itu artinya asin ya. Jadi kita mau sama-sama belajar di satu ayat firman yang udah sangat umum yang kita pasti sudah pernah dengar sejak kita sekolah minggu. Kamu adalah garam. Iya, kamu adalah garam dan terang dunia, kamu adalah garam dunia. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar lebih dalam lagi tentang garam ini. Gimana kita hidup sebagai garam yang Tuhan maksud di ayat ini. Bukan sebagai fungsi aja, tapi kita mau coba lihat look deeper. Kita mau lihat lebih dalam lagi. Boleh next? Oh aku pegang ini, sorry. Oke, pernah gak kita kepikiran waktu baca ayat ini, yang tadi aku adalah garam dunia. Kenapa Tuhan pilih garam? Bukan gula. Atau tepung mungkin. Kamu adalah tepung dunia. Atau kamu adalah gula dunia karena sama-sama merubah rasa, ya kan? Garam merubah rasa, gula juga merubah rasa. Garam merubah jadi asin, gula menjadi manis. Tapi kenapa waktu itu pada saat itu Tuhan bilang ke murid-muridnya kalau kamu adalah garam dunia. Kita mau lihat sama-sama ya. Kenapa harus garam? Kita lihat ke zaman Tuhan Yesus saat dia ngomong itu ya teman-teman. Di zaman itu tuh gak ada kulkas ya. Di zaman Tuhan Yesus dulu, di zaman perjanjian lama itu gak ada kulkas, gak ada freezer, gak ada pengawet. Hanya ada garam yang dipakai untuk mencegah pembusukan dan mengawetkan makanan. Nah makanya ingat gak waktu Yusuf, waktu dia keluar dari penjara. Dia itu berhasil menyimpan makanan untuk berapa tahun? Berapa? Udah lupa cerita si Yusuf ya. Berapa tahun? 7 tahun. Kalian kebayang gak gimana caranya dia menyimpan makanan itu selama 7 tahun tanpa kulkas, tanpa freezer. Kadang kita nyimpan makanan di dalam kulkas aja masih busuk, ya gak? Nah itulah keajaiban dan kecerdasan Tuhan dan hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Tapi saat itu garam adalah salah satu bahan pengawet yang dipakai untuk mengawetkan makanan supaya makanannya tidak cepat busuk, tidak cepat basi, terutama daging. Siapa yang di sini nonton drakor Bon Appetit? Enggak ya? Ya, kurang frekuensi deh. Ada beberapa ya. Itu cerita kan sekarang dia itu tentang chef Korea yang dibawa pulang ke zaman Joseon. Nah di situ masih nggak ada kulkas, nggak ada apa. Jadi dia juga salah satunya mengawetkan daging waktu itu dengan digaremin sama dia. Disimpan bermalam-malam dengan garam. Bukan bikin jadi asin, tapi supaya dia tidak busuk. Kita lihat kenapa sih garam yang dipakai. Garam secara kimia, di sini ada anak kimia enggak ya? Mohon maaf ya kalau salah, ini researchku sebagai manusia biasa aja. Ini garam secara kimia itu dia tuh senyawa yang stabil. Dan dia itu tidak akan berubah rasanya. Siapa di sini yang pakai garam kalau masak? Atau siapa yang suka masak di sini? Ada yang suka masak? Wih, di belakang, baik. Oke, kita kalau simpan garam di toples sampai berapapun lama pun dia tetap jadi garam. Ya benar, terima kasih ya untuk jawabannya. Tetap jadi garam dan tetap asin, dia gak berubah rasanya. Dan dia gak bisa busuk. Pernah lihat garam jamuran? Belum pernah ya. Belum. Kalau kita simpan apa ya? Nasi, pernah gak lihat nasi busuk? Pernah, ada. Jadi di kosku itu kan ada punya rice cooker masing-masing ya. Suatu waktu kita mencium bau yang sangat menyengat. Dari hari ke hari tambah menyengat. Dan ternyata itu bukan datang dari sesuatu yang mati, tapi dari nasi di dalam rice cooker yang tidak diambil orang ya sampai dia bertumbuhlah jamur di situ ya. Makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya di dalam si nasi itu. Nah tapi garam kita gak pernah lihat ya garam ada jamur yang busuk gitu ya, gak ada. Dan dia itu gak bisa kehilangan asinnya walaupun disimpan lama. Dia gak bisa jadi hambar dengan sendirinya, ini penting untuk kita ingat ya, garam itu nggak bisa jadi hambar dengan sendirinya. Selama dia masih garam, dia tidak bisa hambar. Tapi uniknya di ayat itu nanti kita akan baca sesuatu yang menarik yang Tuhan bilang.
Sebelum kita lanjut, aku mau tanya, menurut teman-teman apa yang Tuhan maksud? Jadi kita itu harus jadi garam. Apakah kita harus jadi asin? Kita kan selama ini dengernya ayat ini bilang gini ya, kamu adalah garam dan terang dunia. Kita harus berfungsi, ya kan? Jadi dampak, oke? Dimanapun kita berada, garam dan terang itu menggambarkan itu. Tapi di sini ada yang menarik. Sebelum kita masuk ke yang menarik itu, aku punya satu pertanyaan buat teman-teman. Manakah yang lebih rohani menurut teman-teman ya? Kita mau survei sedikit. Ini bagian A, ini bagian B. Baca Alkitab, berdoa, ibadah, belajar, bekerja, ngepel. Siapa yang pilih A? Boleh angkat tangan. Takut ya, takut salah ya udah. Oke, simpan di dalam hatinya. Siapa yang pilih A dan siapa yang pilih B? Ya, tidak ada yang menghakimimu di sini. Kita di sini katanya bengkel. Tadi kan katanya doanya. Tuhan kami mau jadi bengkel. Biar kalau salah remedial, ya. Oke, kita lihat jawabannya adalah dua-duanya adalah rohani. Dua-duanya adalah acts of worship. Aku percaya di Shine juga diajarin ya kan kalau kita itu harus hidup secara holistis, ya kan? Utuh. Tapi apa itu utuh? Nah, tadi kita tanya lagi. Tadi apakah aku pilih A atau aku pilih B? Atau aku enggak milih karena aku bingung atau memang aku udah tahu dua-duanya ini? Aku waktu pertama kali aku tahu ini waktu aku kuliah, dosen bahasa Inggrisku tunjukin ini. Dia suruh pilih yang mana. Ya aku dengan pede bilang yang A gitu kan. Ternyata jawabannya ini. Setelah tahu banyak hal ya dan belajar firman Tuhan lebih lagi. Iya, dua-duanya itu acts of worship adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Dan inilah kalau kita sampai tadi pilih yang A, itulah yang membuat kita itu hidup tidak sesuai firman Tuhan. Kenapa? Karena kita jadi mengotak-ngotakkan hidup kita teman-teman. Oke, ini sekarang gue lagi mode rohani. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau saat udah kerja, belajar, di rumah, kita masuk ke mode yang berbeda. Dan apakah itu yang dimaksud oleh ayat firman Tuhan ini? Kita mau sama-sama lihat firman Tuhannya dari Matius 5 ayat 13, teman-teman. Kamu adalah, apa di sini dibilang? Garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Di sini yang menarik Tuhan tuh pakai kata adalah, ya kan? Bukan bilang jadilah garam dunia, ya kan? Di semua version, kalau teman-teman bandingin, ditulisnya sama. You are the salt of the world. Bukan become the salt of the world. Tapi dibilangnya kamu adalah garam dunia. Jadi garam di sini yang Tuhan maksud bukan sekedar fungsi. Oh, kamu harus jadi asin ya. Tapi Tuhan di sini bilang tentang identitas. Kamulah si asin itu. Kamulah garam itu. Tadi kalau kita go back ke sini, berarti Tuhan tuh mau kalau secara kimia ciri-ciri garam itu seperti ini, Tuhan tuh lagi bilang, kamu itu loh senyawa yang stabil itu. Kamu itu loh perubah rasa itu. Kamu adalah seseorang yang harusnya tidak membusuk hatinya. Kamu yang harusnya tidak kehilangan sifat asin itu. Jadi ini tuh bicara tentang identitas. Waktu Tuhan lagi bilang ini sama murid-muridnya, kita harus belajar bahwa kehidupan kita itu bukan ada kadang kita jadi garam, kadang kita jadi tepung. Tapi kitalah garam itu. Di sini ada yang atlet enggak? Atlet apa kayak gitu, atlet goli misalnya. Atlet ya. Nah jadi waktu kuliah teman-teman, aku tinggal di dormitory. Dan kampusku terkenal sama tim basketnya. Ya. Dan kebetulan kamarku itu menghadap lapangan basket. Dan terkenal banget lah. Tim basket kita itu selalu menang. Ya mostly lah 90% lah menang terus gitu. Karena ya kuat banget lah timnya ya teman-teman. Tapi mereka tandingnya itu gak tiap hari ya dong. Atlet kan gak tanding tiap hari juga gitu. Tapi mereka karena aku
kamar yang menghadap lapangan basket, awal-awal aku pindah ke kamar itu, jadi kamar kita tuh biasanya di rolling tiap tahun gitu ya. Waktu aku pindah ke kamar yang di depan lapangan basket itu, awal-awal aku agak terganggu gitu ya. Kan biasanya kita kan kalau kuliah ada kelas siang, kelas pagi gitu ya. Jadi kelas siang itu biasanya digunakan untuk bangun siang, ya enggak? Nah, aku waktu awal-awal kesulitan untuk bangun siang. Kenapa? Karena setiap jam 5 pagi itu atlet-atlet pada latihan di lapangan basket. Setiap hari literally mereka itu jadi atlet wajib tinggal di dormitory. Karena itu tadi mereka punya rutinitas yang mereka harus lakukan setiap hari dan dikontrol sama coachnya. Nah setiap hari mereka itu latihan jam 5 pasti. Terus karena coachnya itu adalah atasanku juga di kampus. Satu kali aku pernah tanya dia, kenapa kalian itu kapan liburnya gitu? Oh nggak ada, kata coachnya. It's a part of our life. Dia bilang, latihan itu bukan kewajiban. It's our identity gitu. A part of our identity gitu. Nggak bisa kamu jadi atlet kalau nanti mau ada pertandingan. Baru kita latihan, jaga makan, dan lain-lain. No, training is a part of our identity gitu. Itu adalah bagian dari identitas kita. Di sini mungkin ada yang penyanyi. Kalau di panggung dia jadi penyanyi, suaranya bagus. Begitu di rumah suaranya fals, mungkin enggak? Enggak kan? Karena itu adalah bagian dari dirinya, suara itu adalah bagian dari dirinya. Dan ini yang Tuhan lagi ajarin ke kita teman-teman lewat ayat firman Tuhan ini. Kamu adalah garam dunia, jadi kamu itu bukan menjadi asin atau bukan kamu menjadi garam itu, tapi kita udah dikasih identitas itu sama Tuhan sebagai garam itu tadi. Kamu adalah garam, oh gak mau aku gula aja Tuhan. Loh gak bisa, Tuhan kasih identitas sebagai garam. Terus kita harus bagaimana hidup sebagai garam itu, apakah kita harus selalu mengasinkan orang? Di bawah sini aku tulis, garam sedang dipakai atau tidak dipakai dia tetap asin. Oke, garam dipakai atau tidak dipakai fungsinya sama untuk menghambat pembusukan. Itulah kenapa dia kalau ditaruh di toples pun bersama garam itu, semua garam itu tidak akan busuk gitu ya. Dia menjaga dirinya sendiri gitu. Nah, tadi waktu pilih A dan B tadi itu, kita melihat bahwa ada 2 segmen hidup yang selama ini kita hidupi dan kita segmen-segmenkan. Yang seharusnya tidak kita segmen-segmenkan. Segmen itu apa ya? Kita bagi-bagi gitu teman-teman. Dan apalagi kita untuk kita yang udah di dunia kerja ya. Sangat mudah untuk kita tertipu atau terjerumus dengan gaya hidup seperti ini. Oke, kita di gereja mode rohani. Tapi kalau udah di kerjaan, mode kerjaan itu maksudnya seperti apa? Kita lihat sama-sama ya. Tuhan memanggil kita untuk hidup seperti garam. Selalu asin dimanapun dan kapanpun. Artinya tidak ada apa? Mode rohani dan tidak ada mode apa? Duniawi. Ya. Jadi iman kita itu bukan sampingan. Tapi iman kita itu adalah bagian dari hidup kita. Aku gak ingat kapan ya, tapi waktu itu aku ngobrol sama adikku. Karena ada sesuatu yang terjadi di kerjaan yang sangat membuat teman aku ini kecewa. Ya, harusnya katanya atasannya tidak melakukan hal seperti itu. Terus dia bilang kayak gini, temanku ini bilang kayak gini. Percuma aja dia Kristen gitu. Terus adikku bilang, kok dia bawa-bawa agama sih? Terus aku bilang, nah ini menarik. Karena itu bagian dari identitas kita. Ya kan? Kita di gereja, di KTP kita Kristen. Waktu di kantor gak mungkin KTP kita tiba-tiba berubah secara magic kan jadi reguler gitu ya agamanya. Ya kan? Enggak, jadi memang semua orang akan melihat kita dengan identitas itu teman-teman. Dan kita kadang tidak sadar akan
hal itu, tapi percayalah orang lain lebih sadar dan lebih tajam untuk menilai kita, ya enggak? Kan kita juga gitu kan, kalau ke orang lain lebih gampang kelihatannya ya, makanya dibilang sama firman Tuhan juga seperti itu, kita lebih mudah untuk menilai orang lain. Tapi kadang kita nggak sadar kita itu tidak hidup di dalam identitas kita. Kita mau lihat sama-sama, contohnya ya, di sini nggak usah angkat tangan ya. Mungkin ada yang punya first account sama second account. Gak ada yang salah, mungkin kayak aku nggak punya second account sih, alasannya karena aku tuh susah lah pokoknya. Wah, kalau memegang sosial media terlalu banyak, that's why aku juga nggak punya TikTok ya. Karena menurut aku pakai Instagram aja sudah susah gitu ya buat aku balas-balasin DM gitu-gitu ya, mau aku tambah TikTok lagi ribet. Tapi aku punya close friend. Kenapa? Karena aku guru. Banyak muridku yang follow aku. Semua, apalagi murid ya, nggak tahu ya kayaknya murid itu punya tendensi untuk memata-matai hidup gurunya. Ya. Jadi kayak apa aja kayak nanti kalau misalnya aku share di Instagram sesuatu besoknya, Miss kemarin Miss makan coklat ya, kayak tahu aja gitu mereka. Kayak semuanya tuh harus dipastikan gitu. Jadi ada hal-hal di dalam hal-hal pribadi yang aku share itu di close friend. Close friendku itu isinya keluargaku, teman-teman pelayanan dan teman-teman dekatku biasanya. Jadi aku biasanya share kehidupanku sehari-hari itu di situ yang lebih detail lah, nggak usah lah murid-muridku itu tahu ya. Pusing nanti jawabinnya. Nah, tapi ada banyak yang teman-temanku yang aku tahu punya first account dan second account untuk dua hal ini. Kenapa? Karena di first accountnya ada atasannya, oke? Di second accountnya, ini salah ya second account harusnya. Second accountnya dia mau menghujat atasannya, nggak mungkin kalau dia share di first account pasti dipecat besoknya, ya kan? Nah, kita nggak sadar dengan ngelakuin itu teman-teman, kita tuh lagi hidup di dua dunia yang berbeda loh. Jadi Instagram kita satu adalah mode rohani, satu mode duniawi. Kenapa? Karena sebenarnya kita tuh tahu dalam hati kita itu hal yang salah untuk dilakukan. Ya enggak? Salah dong. Kalau kamu mau menghujat atasanmu langsung aja depan dia. Kalau emang kamu berani ya, mohon maaf nih. Kalau berani ya enggak. Tapi kan itu sesuatu yang karena kita tahu itu berbahaya, salah. Jadi kita lakukan itu di sisi lain yang orang itu tidak tahu. Di satunya lagi, nih lagi ibadah kayak tadi di videoin, haleluya, happy Sunday. Oke? Udah captionnya. Di satu lagi ngegosipin teman gue gini. Kontennya konten mabok-mabokan. Satunya lagi kalau lagi bantu, selamat siang Bu, selamat makan ya. Nah, di videoin tuh, ya kan? Beda hidup, jadi ada sisi yang orang lain, wah dia ini luar biasa. Tapi di sisi lain, ada sisi hidupnya yang orang lain tidak tahu itu bagian dari dirinya. Yang kita nggak tahu itu bukan hanya menyakiti manusia, terlebih lagi itu menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu follow kedua-duanya, mohon maaf. Ya. Tuhan tuh tahu first account dan second account kita. Ya, public account kita, close friend kita. Ya, terus kalau nggak salah Instagram juga punya fitur yang kita bisa post di feed yang buat orang-orang tertentu kan ya. Ada kan yang bisa di hide, apa sih? Ya, subscription misalnya atau apa gitu. Nah, di WA juga kita bisa hide beberapa orang yang kita mau ya kan, yang nggak mau kita lihat statusnya gitu. Nah, ya itu nggak masalah gitu di hadapan manusia, orang itu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, ini adalah praktek-praktek yang sering kita lakukan sehari-hari yang kita nggak sadar kita sedang tidak hidup di dalam identitas kita. Kita bukan membohongi orang lain, tapi kita sedang membohongi diri kita sendiri. Dan kita harusnya, kita mungkin secara fisik tidak capek, tapi jiwa kita itu kecapean loh teman-teman. Harus pindah mode terus-terusan. Kita selama ini tuh merasa kalau oh ya ini udah memang bagian lah dari hidup anak-anak muda, udah biasa lah first account, second account. Sekali lagi aku gak bilang kalau itu salah ya. Mungkin ada satunya buat bisnis gitu, satu lagi memang buat kehidupan pribadi. Tapi Tuhan mau dua-duanya tuh sama. Gak ada sisi hidup kita itu yang berbeda gitu. Loh dia emang kayak gitu ya orangnya. Setahu gue dia di sini kayak gitu. Nah, kita mau jadi orang yang jujur aja hidup. Teman-teman, aku waktu tinggal di dormitory 3 tahun. Karena setahunnya COVID, jadi pulang ke rumah. Jadi online, aku ada lulusan online. Nah di tahun pertama dan tahun kedua, itu aku sambil aku tinggal di dorm, aku bekerja sebagai resident assistant.
Oke. Jadi tugas kami salah satunya adalah menilai, mengevaluasi dan memeriksa kamar setiap anak-anak yang di bawah pemantauan kami. Jadi kami dibagi-bagi. Aku pegang 14 kamar, satu kamar isi 2 orang. Kita itu yang semua yang di dorm tahu kalau para wanita ganteng dan cewek-cewek ganteng di kampus kami punya 2 sisi kehidupan yang luar biasa berbeda. Ada yang sudah mulai senyum-senyum, mungkin itu ada pengalamannya atau pengalaman siapa. Jadi kita itu disuruh untuk mengevaluasi mereka karena salah satunya tugas kita adalah membuat mereka itu hidupnya lebih berkarakter untuk tinggal di dormitori. Mereka bayar tinggal di dormitori. Cuman ya kalau kamu mau tinggal di dormitori harus ikutin peraturan. Jadi aku punya anak yang sangat cantik sekali. Ya, dia cantik banget, wangi sekali. Kalau dia lewat tuh wah wangi semerbak ya. Tapi pertama kali aku masuk kamarnya, aku sangat gemetar. Karena masih sudah bisa menebak kenapa? Kenapa? Tidak hanya berantakan. Kalian tahu aku melangkahi apa? Aku melangkahi bungkus sate yang sudah terbuka tidak tahu berapa hari. Yesus Tuhan. Jadi aku masuk ke kamarnya, aku kaget banget teman-teman. Itu spray udah kebuka ya setengah, bed cover setengah udah di lantai. Baju dia di lemari kebuka, sepatu kayak udah gimana lah, gak ngerti. Dan itu satu kamar tuh di dormitori 2 orang. Dua-duanya kayak begitu, aduh kayak Tuhan Yesus gimana kalian tidur. Katanya, ya tinggal tidur aja kak, katanya iya sih tinggal tidur aja. Ini gak ada niatan gitu untuk dibuang ya sate ini. Itu tinggal tusuk-tusuknya dan kuah kacangnya masih ada di situ. Yang kering sebagian udah kering, sebagian masih ada. Oh, haleluya. Itu bayangin kalau ada cowok yang PDKT dia kan cuma tahu dia cantik, ya kan. Begitu, kalian tahu kan, aku gak ngikutin selebriti, cuma nih ibu-ibu di kantor guru di sekolahku, belakangan yang lalu cerita tentang, tahu gak Andre Taulani cerai? Nah, siapa yang tahu? Kenapa masalah cerainya? Ingat, tahu gak kenapa? Katanya pelit, antara dia pelit atau istrinya itu boros, pokoknya itulah ya intinya. Aku tuh kadang mikir ya, orang ini kalau cerai itu masalahnya lucu ya, gitu ya. Kalau misalnya berantem selingkuh, oke lah kayak, oh iya pengkhianatan gitu ya. Ini kayak dia boros, belanja mulu, beli barang baru terus gitu ya. Ada hal-hal kecil yang tidak muncul saat pacaran. Kenapa? Karena itu mungkin identitasnya yang belum terbuka. Itulah kenapa ada namanya konseling pranikah gitu kan. Untuk membuka semua hal yang selama ini di dalam pacaran tertutup. Supaya tidak terjadi perceraian-perceraian unik seperti ini. Ya kan? Kenapa kayak tadi, kalau misalnya itu tidak diselesaikan, kebayang gak? Anak tadi itu akan cerai karena suaminya keberatan. Dia kalau makan sate gak pernah dibuang. Iya gak? Mungkin kayak untuk orang-orang seperti aku, wah aku bakalan cerai di hari pertama mungkin. Ya, karena aku gak bisa hidup kotor seperti itu. Karena literally kotor. Ya. Jadi teman-teman, nah itu kita tuh kebiasaan hidup di 2 dunia gitu. Kalau mau video call, mungkin dia jadi cantik banget dulu gitu ya. Nah tapi dia ngeliat di bawah kameranya itu adalah dunia kekotoran yang tidak terlihat. Yang akan dia hidupi nanti bersama dengan suaminya. Ya. Jadi kenapa kita nggak jujur aja gitu dengan identitas kita itu. Dan kadang kita juga melakukan hal yang sama seperti ini. Kita nggak sadar. Di gereja kita begitu rohaninya, di luar orang nggak tahu. Mungkin orang yang di luar gereja akan menjadi sangat serangan jantung mungkin kalau mereka tahu kita tuh rohani. Kenapa? Karena sehari-hari mereka melihat kita orang yang sangat berbeda. Dan kita sering hidup kayak gini, dengan cara kayak gini. Kenapa? Karena mungkin kita mau terlihat baik, mau terlihat gak mau ditanya-tanyain orang, gak bisa jujur, kita gak mau jujur. Kita next dulu ya. Terus firman Tuhan tuh bilang apa teman-teman? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Tadi waktu kita lihat garam itu tidak bisa hambar dengan sendirinya. Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang
Kalau garam itu jadi tawar, apa gunanya lagi? Loh kan Tuhan Yesus sudah tahu kalau garam itu gak bisa jadi tawar. Nah, ada satu fakta unik tentang garam. Ya, garam itu kan lewat penyulingan, penyaringan gitu kan teman-teman prosesnya. Nih, dan zaman dulu garam itu berasal dari laut mati ya di daerah sana dan banyak dari bebatuan dan mineral-mineral yang ada. Tapi penyaringan dan penyulingan garam itu, mohon maaf nih ada yang punya pabrik garam gak? Nanti aku asal ngomong lagi di sini. Nah, jadi menurut sejarah Alkitab, kan garam itu dari laut mati itu biasanya bangsa Israel dulu mengambilnya sumbernya dari sana. Dan mereka gak punya teknologi yang secanggih sekarang untuk mengolah garam itu. Kita kan sekarang garamnya udah putih-putih gitu ya. Terus ada garam Himalaya yang pink-pink itu, ya kan. Nah terus gak ada lagi lah, kita jarang lah menemukan batu-batu di dalam garam ya. Atau pasir-pasir, tiba-tiba lagi makan ayam goreng ada pasir-pasirnya gitu dari garam, jarang. Tapi zaman dulu, di zamannya Tuhan Yesus, garam itu bisa tercampur dengan mineral yang lain saat itu diambil. Karena proses penyaringannya itu belum secanggih sekarang. Itulah kenapa Tuhan Yesus bilang garam itu bisa jadi tawar. Dan arkeolog itu pernah menemukan garam yang tawar dari laut mati. Karena jadi garamnya itu mereka simpan di dalam batu, di dalam gua gitu lah ya, tempat. Karena garam itu, kita pernah lihat gak garam meleleh? Garam bisa meleleh kalau kena panas, ya gak? Makanya kalau kita buka toples garam gak ditutup lagi, garamnya jadi menyek, apa sih? Ya kayak tanah yang dikasih pasir gitu ya, jadi kayak basah gitu. Nah, karena garam itu bisa melebur dia. Nah, dia itu bisa kadar NaCl-nya ini menurun dan rasa asinnya berkurang bukan karena dia jadi asin, karena dia tercampur dengan mineral yang lain. Dan dia itu meleleh, jadi akhirnya yang tersisa di cairan itu hanyalah mineral-mineral yang lain. Nah, ini waktu zamannya Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang ini sama murid-muridnya, Tuhan Yesus tuh lagi bilang, kamu tuh jangan sampai tercampur sama mineral lain. Tercampur itu maksudnya apa? Kita mau sama-sama baca ayat tentang ini. Minggu lalu, tadi pagi aku tadi pas sambil siap-siap aku sambil dengerin khotbahnya Ko Edwin tentang puasa minggu lalu. Terus dia juga ada bahas satu ayat yang aku juga baca untuk mempersiapkan ayat ini tentang orang Farisi. Yang ngomong sama Tuhan waktu dia berdoa, dia bilang, Tuhan aku mengucap syukur karena aku gak seperti pemungut cukai itu. Dia tuh berdosa, dia angkat tangan, angkat mukanya aja enggak takut, aku ini loh kasih persembahan dan lain-lain. Nah kita mau baca tentang orang Farisi juga sekarang. Orang Farisi itu hidupnya tercampur kemunafikan. Kita mau lihat ayatnya sama-sama, boleh kita baca sama-sama teman-teman. 1, 2, 3. Celakalah kalian. Kalian seperti kubur-kubur yang dicat putih, di luarnya kelihatan bagus, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang dan semuanya busuk-busuk. Begitu juga kalian, dari luar kalian kelihatan baik kepada orang, tetapi di dalam kalian penuh dengan kepalsuan dan pelanggaran-pelanggaran. Inilah campuran yang Tuhan bilang itu. Teman-teman tahu gak orang Farisi itu siapa? Kita kan sering nih dengar orang Farisi. Orang Farisi itu mereka tuh pemuka-pemuka agama. Mereka tuh biasanya ngajarin Taurat kepada orang Israel. Jadi dulu kan ada bait Allah, ada sinagoge. Nah biasanya orang Farisi itu mengajar di sinagoge. Nah mereka itu mengajari hukum-hukum Taurat kepada anak-anak, kepada orang-orang, masyarakat. Apa yang harus dilakukan dan mereka yang mengajar moral-moral agama. Jadi orang Farisi ini ya mereka perannya itu untuk menilai bagaimana masyarakat bisa hidup. Dan mereka yang kayak jadi polisi rohani gitu ya. Makanya Tuhan Yesus kan ditanya-tanyain terus sama orang Farisi ya. Yesus kalau Taurat bilangnya gini kok kamu gitu ya kan. Yesus kok orang lain puasa kamu gak puasa gitu ya kan. Nah mereka itu karena mereka yang pemegang norma-norma dan Taurat-Taurat yang mengajarkan Taurat-Taurat zaman dulu. Itu orang Farisi. Tapi mereka hidupnya itu penuh kemunafikan. Mereka memang pinter ya tentang Taurat. Mereka hafal tentang firman-firman Tuhan gitu ya. Tapi hidup mereka tuh menghakimi orang. Lihat tadi doanya ya. Tuhan aku mengucap syukur kepadamu, aku gak seperti pemungut cukai itu gitu. Padahal terus Tuhan bilang apa? Aku berkata kepadamu pemungut cukai itu nanti yang akan masuk surga bukan orang Farisi ini.
ya kan? Karena siapa yang meninggikan diri dia akan direndahkan gitu. Dan banyak dari kita yang gak sadar kita juga seperti ini loh teman-teman. Mungkin aku juga kadang kayak gitu. Gak mungkin, pasti ada masa di mana aku hidup seperti ini juga. Tercampur kemunafikan. Munafik ini maksudnya apa? Munafik itu kita hidup di dalam dua mode tadi. Kita punya identitas yang rohani, tapi kita bisa jadi bipolar. Kita gak sadar kita jadi Kristen bipolar yang punya dua kepribadian. Ada satu mode rohani, satu mode duniawi. Jadi kita hanya membawa Tuhan Yesus tuh di sebagian kehidupan kita. Tapi di bagian hidup yang lain, ini area gue Tuhan, lu jangan masuk sini. Nanti kalau di gereja, di cool ya, kalau ketemu sama leader-leader di gereja baru gue mode rohani. Tapi Tuhan bilang enggak kayak gitu, kita hidup harus jujur dan ini membuat kita orang Kristen banyak jadi batu sandungan. 2 minggu lalu ada ibadah di sekolah, temanya tentang mengampuni. Ya, terus waktu saat itu dikhotbahkan kita kan tahu kan kita harus mengampuni, memberi kesempatan kepada orang lain, mendoakan musuh kita ya kan. Mungkin kita disakiti oleh orang lain, kita harus mengampuni. Terus aku sama temanku setelah itu ngobrol kan, kita itu sering banget ya dengar khotbah tentang mengampuni. Iya, ya kan? Mengampuni, apalagi mengasihi. Tapi kita orang Kristen jarang mungkin ada tapi jarang, lebih sedikit porsinya. Kita ngomongin tentang gimana kita jadi orang-orang yang tidak menyakiti hati orang, ya enggak? Sehingga tidak perlu ada teman kita di gereja yang harus bergumul dengan Tuhan, Tuhan aku mau mengampuni dia gitu. Kenapa kita tidak menjadi orang Kristen yang saling sehat gitu satu sama lain, ya? Karena kita jujur dengan diri kita, hidup dalam identitas kita yang benar. Di kerjaan, gimana kita diajarin buat jadi orang Kristen itu yang hidup dalam identitas kita tidak hanya di gereja, tapi juga di kerjaan kita, di kantor. Ya, gimana kita diajarin untuk bersih di kantor, penuh dengan integritas, itu juga bagian dari act of worship kita loh teman-teman. Itu adalah hidup kita ini tidak tersegmentasi. Prinsip kita itu kalau kita bilang, oh aku mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan tuh gimana caranya? Mengasihi Tuhan ya cara kamu mengasihi Tuhan, gimana kamu hidup di kantormu, gimana kamu hidup di gereja, gimana kamu hidup di rumah, gimana kamu hidup di pertemanan, itu semua harus sama, tidak ada perbedaan. Dimanapun kita berada kita tetap jadi garam itu, yang punya semua karakteristik itu. Di toples bentuk apapun garam itu ditaruh, di makanan bentuk apapun garam itu ditaruh, dia akan jadi asin. Cookies, tau kan cookies yang sekarang tuh suka ditaruhin salt atasnya. Jadi kalau kita makan tuh ada rasa coklat tapi ada asin-asinnya. Ya, aku suka banget tuh cookies yang di SNL. Karena dia tuh ada asin-asinnya itu, jadi makannya nggak enak gitu. Dan dia nggak berubah kan si garam itu, karena ditaruh di cookies dia jadi manis, ya kan? Berubah nggak? Enggak. Oh garam itu mengikuti nih, kalau ditaruh di rendang, oke dia jadi asin. Kalau ditaruh di cake, dia jadi manis, enggak kan? Kalau kita taruh, bikin sesuatu yang manis dikasih garam itu untuk menstabilkan rasanya kan. Supaya dia jadi tidak terlalu manis atau jadi memang ada asinnya seperti cookies tadi. Benar-benar ada garamnya di atasnya, jadi kalau kita gigit itu asin. Dia tidak mungkin berubah menjadi rasa coklat. Dan itulah yang Tuhan mau dari kita. Kita gak hidup seperti orang Farisi ini yang cuman hafal ayat hafalan, ngerti firman Tuhan, tapi begitu kita ditabur di mana di cookies, ditabur di cake, kita berubah jadi sama kayak cookies itu. Sama jadi cake itu, padahal harusnya garam itu dimanapun dia ditaruh, dia akan tetap jadi asin. Dan kita gak sadar kadang kita hidupnya itu seperti lebih kayak bunglon daripada kayak garam. Ya kan? Dimanapun kita berada kita menjadi sama warnanya untuk beradaptasi. Memang Paulus bilang kalau aku dengan orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Tapi bukan untuk hidup seperti mereka tapi untuk menjangkau mereka. Tapi kalau kita kan enggak, kita yang terjangkau oleh mereka. Nah jadi ayo teman-teman di akhir tahun ini kita tuh sama-sama evaluasi lagi. Aku dengar 2 minggu kemarin Ko Edwin dan C. Angel bahas tentang ayo kita sebelum awal tahun kita udah evaluasi diri, jangan tunggu 2026 gitu ya.
Ayo kita lihat lagi hidup kita, apakah kita udah hidup nih dengan identitas yang Tuhan kasih buat kita teman-teman. Kita mau lihat hidup yang tercampur kemunafikan itu seperti apa. Di gereja rohani sehari-hari ternyata jarang dia baca Alkitab. Siapa sih yang tahu kita baca Alkitab atau enggak teman-teman? Oh di sini bisa Kak, soalnya kita baca Alkitab bareng kan, chapter a day ya kan. Ya kalau misalnya kalian checklist doang siapa yang tahu, ya enggak? Ya enggak? Hidup kita tuh enggak ada yang tahu teman-teman, cuman kita dan Tuhan yang tahu. Masalah laporan-laporan itu semua bisa dipalsukan di dunia ini, ya enggak? Nah, langsung amin. Ya, nah terus apa lagi? Kita fokus sama penampilan bukan karakter. Tadi kayak maaf ya anakku itu yang cewek itu tadi ya. Dia fokus sama penampilan dia. Tapi dia gak bangun habitnya untuk memang hidup cantik. Ya, cantik di luar dan cantik di dalam. Coba kalau cowok-cowok ditanya di sini ya. Ini cowok-cowok aja, yang cewek-cewek gak boleh sakit hati ya. Aku tanya cowok-cowok. Lebih pilih mana? Cewek yang bersih, dia cantik dan bersih, atau cewek yang cantik tapi jorok? Oke. Apa katanya? Cantik dan bersih, iya kan? Kalau misalnya dia cantik tapi jorok pilihannya nih. Atau gak cantik-cantik amat tapi bersih, pilih yang mana? Tetap cantik dan bersih ya. Baik, oke. Nah intinya harus gitu ya, cewek-cewek cantik dan bersih ya. Nah kayak gitu, cowok juga gitu ya, harus ganteng dan bersih. Jangan cuma cewek doang ya. Nah langsung cewek tuh ya. Terus rajin bilang haleluya di gereja. Begitu keluar, langsung keluar tuh si kebun binatang dan lain-lainnya. Ngomongin tentang ini teman-teman, mungkin perkataan itu jadi hal yang paling simpel yang kita sering jatuh. Anak-anak muda terutama. Karena kita pikir kata-kata doang kok gitu ya. Aku bersyukur waktu adikku cerita kayak gini. Jadi seminggu yang lalu keluarga aku mengalami satu masalah yang cukup mengagetkan gitu ya di antara persepupuan kita. Akhirnya kita ngobrol di kamar sama adikku. Gue aneh deh Kak, kenapa sih kok dia bisa ya seringan itu ngomong kayak gitu? Gue aja ya, teman-teman gue tuh tahu loh kalau gue ada di situ, teman-teman gue pasti bilang, jangan ngomong kotor, ada Karen di sini. Aku bersyukur banget waktu dia cerita kayak gitu. Tandanya kenapa? Karena orang-orang tahu dia itu bukan bagian dari pergaulan yang seperti itu. Apakah kita orang-orang yang seperti itu atau kita yang kalau masuk ke pergaulan ya udah kita jadi masuk. Kita udah kayak ganti mode gitu. Udah gak ada bedanya lagi. Nah ini yang Tuhan mau, kita gak hidup di dua identitas. Identitas kita satu, jadi garam itu tadi. Salty di gereja, salty di pertemanan. Salty di saat teduh, salty di sosial media. Rajin pelayanan, tapi di kantor sering kerjaannya gak selesai. Oh sebentar Pak, deadline saya gak selesai karena saya lagi puasa Pak. Atau sebentar ya Pak, deadline saya mungkin harus diturunin Pak. Soalnya saya ini ada retret 3 hari di gereja Pak. Kalau kamu memang ikut retret, bayar harga. Begadang kerjain kerjaanmu. Jangan sampai telat. Karena kalau kita kayak gitu teman-teman, mustahil orang lain bisa melihat Yesus lewat hidup kita. Mustahil. Mau kamu berkhotbah 5 hari 5 malam, mau kita jadi WL di sini 3 jam lamanya, berbahasa roh. Kalau kita tidak bisa jadi berkat di tempat Tuhan taruh kita dimanapun itu, mustahil orang-orang bisa melihat Yesus. Kita mau lihat selanjutnya, akhirnya kehilangan keasinan dan kehilangan dampak kita. Karena kenapa? Gimana orang mau lihat Yesus? Allah dia ke gereja-gereja aja kerjaannya gak pernah selesai. Ya enggak? Allah dia pelayanan-pelayanan aja. Kalau di kelas tidur mulu. Allah dia pelayanan-pelayanan aja. Yang nyuap-nyuap di kerjaan dia nyuap-nyuap. Yang naruh-naruh amplop di meja, Pak, dia orangnya sama. Orang yang sama yang pelayanan di gereja, orang yang sama yang nyuap-nyuap. Gak ada bedanya teman-teman. Dan itu bukan Tuhan mau. Kita mau lihat kontras hidupnya. Siapa? Daniel. Aku adalah salah satu orang yang sangat ngefans sama Daniel. Karena Daniel tuh jujur, Daud juga keren, dia juga jujur. Kita kalau lihat Daud ya, Daud itu kalau di sekarang mungkin udah orang paling berdosa di dunia. Dia sering banget marah-marah sama Tuhan, ya enggak? Tuhan di manakah engkau? Di Mazmur kan kerjaannya kayak gitu kan, ngeluh mulu. Tapi Tuhan gak marah karena itu, karena Tuhan tuh
accept perasaannya. Dan dia tetap ada di jalurnya Tuhan. Tanpa harus menjadi orang yang munafik. Pura-pura baik, pura-pura gak apa-apa. Tapi di dalamnya tadi apa katanya orang Farisi, Tuhan bilang kayak kuburan yang dicat putih. Tadi itu BTW aku pakai BIMK ya, makanya terjemahannya kayak gitu biar lebih sederhana. Di dalamnya itu mayat, di dalamnya tulang-tulang busuk, tapi di luarnya kelihatannya baik. Tapi apa yang Daniel lakukan teman-teman? Daniel hidupnya apa? Holistis. Kenapa? Dia itu konsisten di Babel seperti Yerusalem. Teman-teman tahu nggak Babel itu tempat yang seperti apa? Babel itu adalah pusatnya penyembahan berhala. Mereka juga percaya sama arkeologis atau kepercayaan kepada benda-benda langit. Matahari, bulan, bintang, okultismenya punya dewa-dewa banyak. Makanya kalau kita lihat cerita Daniel, dia kan sempat disuruh untuk menyembah raja. Ya kan, mereka tuh punya penyembahan-penyembahan yang sangat kuat. Nah, tapi apa yang Daniel lakukan, dia itu sama gaya hidupnya ketika dia di Yerusalem. Yerusalem kita tahu ya, komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya orang-orang Yahudi di sana banyak, orang-orang Israel yang menyembah kepada Allah. Waktu dia dibawa ke Babel, nggak ada orang yang menyembah Allah, teman-teman. Bisa nggak dia kayak, ya udahlah di sini nggak ada yang menyembah Allah, gue ya udah nggak menyembah Allah aja. Tapi yang dilakukan apa? Imannya tetap sama, dia tetap berdoa 3 kali sehari, ya kan? Di hadapan Tuhan dia komitmennya untuk berdoa 3 kali sehari tetap. Tapi di kantor pemerintahan dia kerja excellent. Teman-teman tahu kan siapa itu Daniel? Dia itu pemimpin di Israel. Jadi ada kepala daerah. Nah Daniel itu yang mengepalai kepala daerah itu. Jadi ada 3 orang yang dipilih untuk mengepalai kepala daerah. Daniel salah satu di antaranya. Dia di kerjaan excellent, gak pernah dilihat kayak Daniel gara-gara dia berdoa 3 kali sehari tuh. Deadline-nya gak selesai dari Nebukadnezar, gak ada. Dia terkenal apa? Dia sangat berhikmat Daniel itu di kerjaannya. Dia gak punya 2 mode itu. Gak punya 2 mode duniawi dan rohani. Sama teman-teman. Nah Tuhan juga mau kita hidup kayak gini teman-teman. Gak punya mode-modean. Ya. Tapi kita juga harus jadi orang yang jujur. Aku sadar selama ini aku juga berdoa Tuhan kami minta ampun gitu ya. Mungkin sebagai pelayan-pelayan di gereja, sebagai komunitas di gereja. Kami sering menghakimi orang tanpa kami sadari. Dan menilai orang tuh dari pelayanannya. Oh ayo dong pelayanan biar kamu keren gitu. Atau orang yang gak pelayanan, kenapa sih dia gak pelayanan? Jadi kayak kalau kita melayani itu kita merasa kita udah paling lebih hebat daripada orang lain. Dan itu yang membuat banyak orang tidak bisa jujur dengan identitasnya. Dia kan kalau ketemu misalnya sama kita, karena dia tahu nih, kita ini menilai orang dari kerohaniannya. Begitu salam dia langsung, haleluya kak, gitu. Kenapa? Padahal dia tuh lagi hancur gitu ya. Kenapa? Karena dia gak mau nanti dihakimi. 3 hari yang lalu teman aku chat aku, dan aku pagi itu aku nangis sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan tolong, ini bukan pertama kali kejadian seperti ini. Temanku kerja di salah satu sekolah Kristen di Cikarang. Dan dia chat aku kayak gini, Dep hari ini gue izin gak masuk. Kepala gue sakit banget, udah berapa hari memang dia chat aku kayak lemas, tensi naik turun. Dia cek di UKS sekolah. Tapi hari itu dia memutuskan untuk izin katanya. Gue udah gak kuat banget hari ini gue mau ke dokter. Tapi lu tahu gak katanya, rasa bersalah gue ini mau izin, itu kayak gue lagi abis bunuh orang. Teman-teman tahu kenapa? Karena di lingkungan kerja dia, orang itu harus terlihat sempurna. Dan sedihnya ini terjadi di lingkungan sekolah Kristen. Jadi dia itu gak mau terlihat sakit-sakitan. Kenapa? Karena kalau dibilang sakit-sakitan, kita gampang banget menghakimi, kamu kurang doa kali. Iya gak? Kasian banget gak sih orang lagi sakit dibilang kurang doa gitu. Dan itu akhirnya membuat kita tuh tidak bisa jujur dengan diri kita. Banyak orang Kristen hidup dengan topeng. Kenapa? Karena orang Kristen yang lain melihat orang lain dengan standar topeng itu. Ngerti ya? Oke? Jadi kita itu, budaya kita ini di antara orang Kristen teman-teman. Itu kita harus perbaiki terlebih dahulu.
Ayo kita jadi lingkungan yang suportif untuk garam-garam yang lain ya. Kita tuh satu toples loh. Masa teman-teman kita harus berpura-pura jadi gula di tengah-tengah kita? Kan gak perlu seperti itu ya. Dan itu pasti sangat menyakitkan. Banyak juga, aku bersyukur tidak seperti itu. Banyak kan anak-anak hamba Tuhan yang tidak mau jadi pendeta. Kenapa? Karena lihat kehidupan papanya berbeda di gereja dengan di rumah. Makanya ayo teman-teman, kita sambil mempersiapkan diri, kita kan semuanya akan menikah ya, ada amin. Belum ada, masih panjang ya. Tapi pada suatu saat nanti kita akan membangun keluarga. Sebelum kita membangun keluarga itu, marilah kita jadi pribadi-pribadi yang siap, yang utuh, ya, yang hidup dalam identitas kita, tidak switch mode terus-terusan, ya. Dan kita hiduplah secara utuh dan jujur. Tidak perlu kita jadi orang lain. Jadilah diri kita sendiri, tapi kita terus berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tapi tidak perlu hidup di dalam topeng, kita harus hidup di dalam identitas kita. Jadi kalau kita berbuat baik, bukan karena supaya kita menjadi garam, tapi karena kita adalah garam. Ya, kita rubah mindset kita sekarang. Kalau kita hidup benar, bukan supaya kita itu jadi benar, karena memang saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kalau saya itu punya prinsip yang benar, bukan karena saya mau terlihat benar, tapi itulah prinsip Tuhan yang ada di dalam hidup saya. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup sebagai garam, bukan hanya berfungsi sebagai garam, kadang-kadang aja jadi garam yang mengasinkan, kadang-kadang enggak. Tapi kita mau hidup dalam identitas itu, genuinely salty, dimanapun dan kapanpun. Siap semuanya untuk jadi garam-garam yang hidup dalam identitasnya? Amin. Amin. Ya, satu cerita penutup untuk hari ini. Tadi siang banget. Ini kayaknya chatnya juga aku belum balas. Satu lagi. Ada temanku yang nge-spam waktu aku lagi ngepel kamar tadi. Dia bilang, Dep, hibur aku dong, aku lagi patah hati. Asik. Terus aku tanya, kenapa Kak? Patah hati kenapa? Terus dia gak mau, sama siapa? Gak mau ceritain dia orangnya siapa. Terus dia bilang, ceritain dong, kamu pernah patah hati enggak? Ya pernah lah, ya kan? Terus aku, gimana katanya? Aku ceritain gini-gini. Terus dia bilang, kamu waktu patah hati ngapain aja? Aku biasa aja sih ya, tapi nangis, galau gitu. Cuman aku dulu pernah patah hati teman-teman sama first love-ku, asik. Itu aku galau sampai setahun, seriusan. Sampai aku harus, karena waktu itu saat itu aku mau pindah mau masuk kuliah, tapi aku lagi titik galau-galaunya dalam hidup. Aku nonton sambil nangis gitu ya. Bener-bener galau pokoknya ya, mama papa aku tuh kayaknya udah capek lihat aku nangis tiap hari. Karena aku mau masuk kuliah harus tes, aku jadi harus pindah. Karena aku gak bisa di rumah, setiap ruangan dalam rumah itu mengingatkan aku kepada dirinya. Asik. Jadi aku pindahlah ke rumah om tanteku di Jakarta supaya aku bisa fokus belajar. Walaupun tetap aja di Jakarta tuh nangis juga. Cuma setidaknya lebih baik lah ya gitu. Nah aku cerita gitu sama dia kan, tahu nggak? Dia ini selalu seorang pelayan Tuhan yang luar biasa memang. Dia balas aku apa teman-teman? Deb, selagi aku chat kamu ini, aku sedang mendoakan dia. Asik. Semoga dia itu cepat nikah bersama orang itu dan mereka bisa bahagia supaya aku bisa cepat lupa. Terus aku balas gini, Kak, menurut aku the joy of falling in love sama the sadness of broken heart itu a part of our life as image of God, ya enggak? Tuhan ciptain perasaan itu di dalam diri kita, ya enggak? Kan Tuhan gak bilang dosa kamu kalau lagi galau, ya enggak? Ayub aja galau, ya kan? Nangis, cuman ya kita jangan sampai menyakiti hati Tuhan. Ya gak apa-apa sakit hati, kakak gak perlu doain dia cepat nikah. Kenapa? Karena pada kenyataannya kalau dia nikah sekarang kakak bakalan tambah hancur, ya gak? Bukan tambah beriman, ya gak? Tapi itu yang ya dianggap itu rohani, haleluya. Aku doakan dia supaya dia cepat menikah. Coba teman-teman dipraktekin ya kalau misalnya lagi galau nih. Tiba-tiba orang yang digebet pacaran sama orang lain. Nah aku berdoa Tuhan
di tengah patah hatiku ini dia cepat nikah. Gak perlu gitu teman-teman. Ya gak apa-apa kalau kita sedih, Tuhan aku patah hati, kenapa engkau kasih dia sama orang lain gitu ya, bukan sama aku. Gak apa-apa juga ya. Selama kalian gak datang ke mereka terus suruh putus gitu ya. Nah itu yang salah ya kan. Tapi apa yang kita rasakan itu kita jangan jadi kayak bertopeng di balik kerohanian kita gitu ya. Jadi kayak wah aku tetap doakan dia supaya dia cepat nikah sama orang ini gitu. Itu urusan Tuhan, mau mereka jadi nikah atau mereka enggak ya udah gitu. Tapi kalau kita berproses dengan diri kita sendiri supaya kita tuh tidak berbohong gitu ya. Kita menutupi bahwa oh gue gak apa-apa. Gue ini kuat di dalam Tuhan, gue gak patah hati, gue gak galau. Tiba-tiba tadi aku lihat di Instagramnya dia bikin status di close friend-nya gini. Hai dunia, lihatlah aku sedang patah hati. Ternyata dia menerima, tapi aku mau puji Tuhan kayak puji Tuhan kau menerima perasaan itu. Gak apa-apa ya kan. Kalau patah hati bilang aja patah hati, emang pelayan Tuhan gak boleh galau. Kalau gak boleh galauin laki-laki atau galauin perempuan. Boleh kan? Nah gak apa-apa ya teman-teman, kita mau jadi orang-orang yang jujur. Apakah orang Kristen gak boleh marah? Boleh asal engkau jangan berdosa ya. Itu maksudnya gimana? Nanti itu dibahas di ibadah yang lain ya. Kita jujur, jangan kita mau jadi orang yang di gereja itu rohani banget, tapi di tempat kerja kita menghalalkan segala cara ya. Orang-orang yang terkenal tukang nipu, gak ada integritas, kerjaan gak pernah beres gitu ya. Tidak menghormati orang-orang di sekitarnya. Tapi ayo kita jadi garam-garam dimanapun kita berada. Di gereja, di rumah, di tempat kerja, di tempat kuliah, di tongkrongan kita. Ya. Mari kita bekerja dengan rajin. Bekerja dengan rajin itu rohani. Belajar dengan rajin itu rohani. Menjaga integritas di tempat kerja itu rohani. Jangan punya dua versi hidup teman-teman. Online version sama real version kita harus sama. Church version kita dengan school version, dengan office version kita harus sama. Karena kita bukan sedang menjalankan peran, kita kan bukan aktor, bukan artis, ya kan? Tapi kita ini memang harus hidup dalam identitas kita. Jadi kita bukan jadi aktor rohani dan jadi aktor duniawi, tapi kita adalah garam itu. Ya. God doesn't want your image. He wants your identity. Tuhan gak mau image kita. Tuhan gak butuh. Karena dia tahu apa yang kita kerjakan dan kita lakukan setiap hari. Tapi yang dia mau apa? Identitas kita. Jadi ayo teman-teman, let's lock into our identity. Ayo kita baca yang orange-nya sama-sama yuk. 1, 2, 3. Be a genuinely salty Christian everywhere and every time. Amin. Amin. Aku mau undang tim PW buat maju ke depan. Kita mau sama-sama nyembah Tuhan sebelum kita tutup ibadah kita teman-teman. Aku mau ajak teman-teman buat nyanyi lagu ini dengan sikap hati yang benar. Maksudnya seperti apa? Teman-teman kita mau nyanyi lagu Ku Tahu Hidupku Adalah Penyembahan. Waktu kita bilang Tuhan hidupku ini adalah penyembahan. Kita bukan bilang Tuhan hidupku di gereja adalah penyembahan. Enggak. Tuhan hidupku di kul aja adalah penyembahan. Enggak, kita mau bilang Tuhan hidupku keseluruhan adalah penyembahan. Yuk teman-teman aku ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama sembah Tuhan hari ini dengan sebuah sikap hati yang baru. Mungkin selama ini kita udah terbiasa hidup di dalam dua identitas atau lebih. Tapi hari ini yuk kita balik lagi ke identitas kita yang udah Tuhan kasih sama kita sejak awal. Kamu adalah garam itu. Hiduplah seperti garam itu teman-teman. Apakah kita siap untuk hidup seperti garam itu? Amin. 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 Amin teman-teman. Aku mau kita sama-sama nyanyi dengan sepenuh hati. Orang nyanyi sepenuh hati itu suaranya enggak ogah-ogahan. Sikap tubuhnya enggak ogah-ogahan. Kita mau benar-benar menghormati Tuhan dan bilang kayak kita lagi pengakuan cinta sama seseorang. Ya, kan gak sambil males-malesan ya. Kita mau sama-sama aku ini di hadapan Tuhan dan kita mau sekali lagi minta Roh Kudus untuk merefresh semua identitas kita yang udah rusak itu. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku tahu hidupku
tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini mungkin kami nggak hidup di identitas kami, Tuhan. Kami nggak mencerminkan kalau hidup kami adalah penyembahan kepadamu. Kami masih ngotak-ngotakin hidup kami, kapan kami harus jadi rohani, kapan kami harus jadi duniawi. Hari ini biar Roh Kudus mengubah identitas kami sekali lagi, Tuhan. Hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku bersembahkan. Mari lebih lagi ya teman-teman, kita bilang Tuhan, hidup kami penyembahan. Bukan setengah-setengah tapi semuanya penyembahan, Tuhan. Yes Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami berharga, Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan Yesus. Ku tahu Kau lihat setiap hati anak-anak mudamu di tempat ini, Tuhan, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan.